Ya, baik. Saya akan share screen. Oke. Baik. Shalom, pagi ini kita akan kembali belajar tentang 10 perintah Allah. Nah, sampai minggu kemarin sudah sampai pada perintah ketiga. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari perintah Allah yang keempat. Nah, sesuai dengan tema yang sudah ada di display, nah kita akan berdasarkan dari Keluaran 20 ayat 8. Nah, di sini, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, ini pelajaran keempat kita pada minggu ini. Nah, sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari jangan padamu ada Allah lain. Perintah kedua, jangan membuat menyembah patung berhala. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan pada minggu kemarin. Dan hari ini, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Oke. Nah, hari Sabat ini ada dua definisi ya. Hari Sabat yang kita kenal istilah Sabat ini merupakan dari istilah bangsa Israel atau bangsa Yahudi dahulu kala ya. Nah, sebelumnya kita akan membacakan dasar perintah ayat keempat ini. Kuduskanlah hari Sabat di Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Nah, saya bacakan aja yang adik-adik yang lain untuk bisa menyimak. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, inilah dasar dari perintah yang keempat dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Nah, jadi yang pertama kita mempelajari yaitu dasar hukum tentang hari Sabat, yaitu di mana dalam kitab pembacaan tadi Tuhan menciptakan alam semesta itu dalam 6 hari lamanya. Dan kemudian pada hari ketujuh Allah beristirahat, dia menguduskan. Menguduskan ini memisahkan ya antara hari ketujuh itu dengan hari pertama sampai hari keenam pada waktu Allah bekerja. Nah, itu kita bisa tadi sudah bacakan ya di dalam Keluaran ya. Nah, di dalam ayat yang ke-11 kita tadi sudah membaca bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut segala isinya, tapi pada hari ketujuh Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, inilah perintah Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah bekerja dan hari ketujuh Tuhan menguduskannya. Dan sama juga di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Nah, demikianlah diselesaikan langit dan bumi segala isinya ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, di sini kita lihat Allah sendiri juga pada hari ketujuh, Allah itu beristirahat. Nah, dalam poin kedua, kita mau melihat bahwa hari Sabat sebetulnya adalah hari Sabtu. Nah, jadi pada zaman Perjanjian Lama, nah hari Sabat ini dikenal hari Sabtu karena bangsa Yahudi berbeda penanggalannya dengan pada umumnya yang kita kenal sekarang ya. Nah, penanggalan sekarang yang kita ketahui. Nah, jadi memang kalau hari Sabat, nah kita taunya hari Minggu gitu kan. Nah, tetapi dalam bangsa Yahudi hari Sabat itu hari Sabtu. Nah, dari penjelasan ini
terlihat bahwa hari Sabat itu adalah hari yang ketujuh. Ya, jadi kalau hari Sabtu, hari Sabat menurut Yahudi itu adalah hari yang ketujuh. Jadi hari ketujuh itu hari apa gitu kan? Bangsa Israel, orang-orang Yahudi menghitung hari dengan cara yang berbeda dari pemahaman kita ya, bangsa Indonesia dan mayoritas negara lain ya. Nah, sedangkan bangsa Israel pertama kali itu hari pertama itu adalah hari Minggu. Kalau kita hari Minggu adalah hari ketujuh, tapi kalau bagi bangsa Israel Yahudi, hari pertama itu adalah hari Minggu. Jadi harus kita pahami ya. Jadi hari Senin itu adalah hari yang kedua, Selasa hari ketiga, dan seterusnya sampai hari ketujuh yaitu hari Sabtu. Nah, jadi pada perjanjian lama sebetulnya hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Oke. Jadi yang perlu kita ketahui juga bahwa kalau di perhitungan waktu kita pada saat ini, pergantian tanggal itu atau pergantian hari itu pada jam 12 malam, seperti itu ya. Nah, tapi berbeda kita melihat dari bangsa Yahudi. Nah, mereka perhitungan waktu itu pergantian hari itu pukul 6 sore. Ya, jadi ini harus diingat ya. Hari pertama adalah hari Minggu. Nah, pergantian hari adalah pukul jam 6 sore. Jadi, kalau kita masih Jumat pukul 6 sore, tapi bagi mereka itu udah masuk pada hari Sabtu atau hari Sabat, ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi, ada perbedaan dalam penanggalan dan perhitungan hari antara mayoritas yang kita kenal sekarang dengan bangsa Yahudi. Oke, dasarnya apa? Kita bisa melihat dalam Lukas 23 ayat 53 sampai 54. Nah, ini kejadian ini bahwa sesudah penyaliban Yesus Kristus, nah ini ayat ini muncul. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan. Ini mayat Tuhan Yesus ya, yang setelah disalibkan ya. Lalu membaringkannya dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Nah, jadi kita ketahui bahwa Yesus Kristus itu disalibkan pada hari Jumat, ya, pada hari Jumat. Nah, makanya pada ayat 54, pada hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Nah, jadi pada waktu Yesus Kristus disalib pada hari Jumat, nah, pada jam 3 Yesus Kristus meninggal. Nah, setelah itu karena akan 3 jam lagi, karena kita ketahui tadi saya bilang jam pergantian jam itu di bangsa Yahudi adalah jam 6 sore, berarti masih ada selisih 3 jam lagi. Nah, mereka harus cepat-cepat sudah. Karena dalam bangsa Yahudi, adat mereka di dalam hari Sabat itu tidak boleh melakukan hal yang dilarang sesuai dengan ketentuan yang sudah mereka buat, seperti itu ya. Jadi untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas, nah itu tidak boleh. Makanya pada waktu itu jenazahnya Yesus Kristus harus cepat-cepat dikapanin, dikuburkan karena sudah hampir persiapan dan hampir hari Sabat mulai karena tinggal 3 jam lagi. Nah itu ya bukti dasar bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Nah, Yesus mati, seperti saya ceritakan tadi, Yesus mati Jumat pukul 3 siang. Dan mendekati pukul 6 sore, itu sudah hampir memasuki hari Sabat, hari Sabtu bagi bangsa Yahudi. Dan itu mereka tidak diperbolehkan untuk menguburkan orang, untuk melakukan kegiatan. Nah itu, jadi selama waktu 3 jam itu, tubuh Yesus Kristus harus cepat dimakamkan. Oke. Nah, kita bisa melihat bahwa itulah tadi yang saya jelaskan Sabat dalam pengertian bangsa Yahudi. Nah, jadi kita mau berbicara sekarang dalam Sabat menurut kekristenan, ya. Nah, jadi hari Sabat menurut kekristenan dari hari Sabat Sabtu, nah menjadi Sabat itu menjadi hari Minggu menurut kekristenan. Nah, meskipun di dalam Alkitab secara eksplisit
secara letterleks gitu ya, secara harafiah tidak tercatat dasar-dasarnya untuk perubahannya Sabtu menjadi ke Minggu, tetapi ada dasar-dasar di dalam Alkitab yang menjelaskan yang cukup kuat bahwa di dalam kekristenan, hari Minggu itu adalah hari yang dikuduskan Tuhan, hari yang dipakai Tuhan untuk beribadah ya. Nanti kita lihat dasar-dasar ayatnya seperti apa, dasar perubahannya, oke. Nah, yang pertama yang menjadi alasan Alkitab mengubah hari Sabat dari Sabtu menjadi hari Minggu yaitu Kristus bangkit pada hari Minggu. Jadi ini peristiwa kebangkitan Kristus ya. Dan 2 kali ia menampakkan diri setelah kebangkitannya juga pada hari Minggu. Nah, kita bisa mengetahui ini seperti apa. Nah, kita ketahui bahwa Kristus meninggal adalah hari Jumat. Nah, pada penanggalan orang Yahudi, kita harus persamakan dulu konsep kita ya. Jadi untuk penghitungan hari, kalau dari kita, misal ya, perhitungan zaman kita sekarang, dari hari Jumat ke Minggu, kita bisa menghitung Jumatnya ini kita nggak hitung. Kita kalau menghitung selalu Sabtu, Minggu. Nah, tapi itu bertentangan dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa pada hari ketiga, Yesus Kristus akan bangkit daripada antara orang mati. Nah, kalau kita menghitung berdasarkan penanggalan kita, loh kok cuma 2 hari Yesus bangkit, sedangkan di Alkitab 3 hari seperti itu kan. Nah, jadi kita melihat bahwa dasar orang Yahudi menghitung hari itu berbeda. Kenapa? Pada saat hari Jumat, sebelum itu pergantian hari, walaupun sisa masih 1 jam, itu tetap dihitung 1 hari oleh bangsa Yahudi. Nah, makanya mereka menghitung Yesus mati pada hari Jumat. Nah, Jumat jam 3. Nah, berarti Jumat ini masih masuk hitungan 1 hari bagi bangsa Yahudi. Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, makanya itu Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga, karena Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, seperti itu perhitungannya ya. Jadi, dalam penelaan Alkitab, mungkin kita akan menemukan perbedaan-perbedaan antara adat istiadat, penanggalan bangsa Yahudi, dan kita harus memahaminya itu agar kita bisa mengerti bahwa Alkitab ini tidak salah catat, yang tidak sesuai dengan penanggalan atau perhitungan kalender kita saat ini ya. Nah, itu yang pertama. Yesus Kristus bangkit pada hari Minggu. Dan yang kedua, ia menampakkan diri setelah kebangkitannya juga pada hari Minggu. Nah, di dalam beberapa ayat di Alkitab, ini ada beberapa kali, 2 kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, dasarnya apa? Bahwa kita tahu kok Tuhan Yesus bisa menampakkan pada hari Minggu. Nah, di sini kita bakal belajar ayat-ayatnya. Ya, yang pertama di dalam Yohanes 20 ayat 19. Saya baca, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, kita lihat saya sudah bikin marking warna merah. Nah, hari pertama minggu itu. Nah, jadi bangsa Yahudi, nah hari pertama itu adalah hari Minggu. Nah, kita lihat Yesus pertama kali menampakkan pada murid-muridnya pada hari Minggu. Dalam Yohanes 20 ayat 19 itulah dasar yang pertama. Ya. Jadi benar-benar Tuhan menampakkan diri kepada muridnya. Nah, yang kedua kita bisa melihat di dalam Yohanes juga ayat 20 Yohanes 20 ayat 26. Nah, ini adalah penampakan Tuhan Yesus yang kedua kalinya kepada murid-muridnya ya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, setelah di dalam Yohanes Yohanes 20 ayat 19 ini, penampakan pertama. Nah, penampakan kedua Tuhan Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 26. Jadi 8 hari setelah penampakan pertama.
Nah, jika kita berbicara perhitungan kalender kita sekarang, makanya 8 hari itu bukan jatuh pada hari Minggu, seharusnya hari Senin, ya, karena kita tidak menghitung hari Minggu. Nah, tapi di dalam perhitungan Yahudi, Israel yang saya bicarakan tadi, nah hari Minggu itu dihitung satu hari. Jadi kita bisa menghitung pada penampakan pertama adalah hari Minggu. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari ke-8 adalah hari Minggu. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa penampakan Yesus Kristus pada muridnya yang kedua juga adalah hari Minggu, ya. Jadi seperti itu tata cara perhitungannya di dalam Alkitab ya. Jadi kita jangan menghitung dalam kalender kita saat ini yang kita ketahui secara umum saat ini ya. Nah, seperti itu. Nah, yang saya sudah jelaskan tadi ini maksudnya 8 hari dalam Yohanes 20 ayat 19 itu bukan hari Senin tapi hari Minggu ya. Karena hari Minggunya tetap dihitung satu hari. Nah, jadi mungkin pengkalenderan bangsa Yahudi seperti ini ya. Jadi M itu minggu ya. Itu hari pertama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, hari Minggu itu dihitung satu hari karena belum melewati hari berikutnya. Karena Minggu itu walaupun sisa satu jam, itu masih dihitung satu hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 hari setelah penampakan pertama jatuh pada hari Minggu. Nah, itulah dasar Alkitabnya bahwa yang pertama tadi, Yesus mati adalah hari Jumat, bangkit pada hari Minggu, dan setiap penampakannya juga pada hari Minggu. Nah, itu dasar perubahan hari Sabat dari Sabtu menjadi Minggu menurut kekristenan ya. Menurut kekristenan. Jadi kita harus pisahkan antara menurut Yahudi dan kekristenan. Oke. Di dalam Imamat 23 ayat 15 sampai 16, di sini kita membaca juga ya. Kemudian kamu harus menghitung mulai hari sesudah Sabat itu, yaitu kamu membawa berkas persembahan unjukan. Maaf ya. Ini adalah yang kedua ya. Tadi yang pertama itu dasarnya bahwa Yesus mati hari Jumat, bangkit hari Minggu, 2 kali penampakan hari Minggu. Nah, dasar yang kedua adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta ini yang kita kenal sekarang dalam kekristenan, yaitu hari pencurahan Roh Kudus, di mana Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada para murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya di dalam Kisah Para Rasul ayat 2. Ayat 1 sampai 13 nanti itu bisa dibaca ya. Dan ini juga merupakan hari berdirinya gereja yang juga jatuh pada hari Minggu. Nah, dalam perayaan Pentakosta ini, nah menurut bangsa Yahudi, bangsa Yahudi ini merayakan Pentakosta itu ada dua hal, yaitu hari raya panen dan hari raya diturunkannya 10 perintah Allah. Nah, itu dirayakan namanya hari Pentakosta bagi bangsa Yahudi, ya. Jadi kita mengetahui kok Pentakosta bisa hari Minggu. Nah, dasarnya apa? Nah, kita lihat di dalam Imamat 23 15 sampai 16, kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat ke-7, kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Nah, di sini ditekankan yaitu mulai dari hari sesudah Sabat itu. Kita ketahui bahwa Sabat Yahudi adalah hari Sabtu. Dan mulai hari sesudah Sabat itu menunjukkan adalah hari Pentakosta itu jatuh perayaannya pada hari Minggu. Ya kan? Sesudah hari Sabat adalah hari Sabtu bagi bangsa Yahudi. Hari Minggu merupakan hari perayaan Pentakosta bagi bangsa Yahudi, yaitu hari raya panen, rasa syukur panen, dan turunnya 10 perintah Allah. Nah, jatuh pada hari Minggu. Nah, pada hari itu juga terjadi pencurahan Roh Kudus, di mana saat bangsa Yahudi sedang merayakan hari raya panen dan turunnya 10 perintah Allah,
Roh Kudus juga bersamaan pada hari itu turun di dalam kisah para rasul tersebut. Nah, kita ketahui dan ini terjadi pada hari Minggu. Ya, itulah dasarnya. Di dalam Imamat 23, 15 sampai 16. Nah, itu yang kedua, Pentakosta. Nah, yang ketiga, dasar perubahan Sabtu menjadi Minggu yang ketiga, yaitu sejak kebangkitan Tuhan Yesus, orang-orang Kristen berbakti pada hari pertama atau hari Minggu. Jadi, dulu para rasul dan pengikut-pengikut Kristus, nah ini berbakti pada hari pertama atau hari Minggu. Nah, dari mana kita tahu? Nah, ayatnya di sini di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Di sini, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Nah, jadi ini para murid-murid yang berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Memecahkan roti ini mereka berkumpul bersama-sama, mereka beribadah. Dan Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Ya, jadi kita lihat hari pertama dalam minggu itu. Nah, jadi hari pertama dalam minggu bangsa Yahudi adalah hari Minggu. Nah, jadi jelas mereka berkumpul, mereka beribadah pada hari Minggu. Nah, di dalam 1 Korintus 16 ayat 2 kita juga melihat ya, ini adalah pada saat ini Rasul Paulus ya, mengumpulkan dana, mereka beribadah, mengumpulkan dana di dalam rumah Tuhan dalam setiap hari Minggu, mereka beribadah untuk menolong jemaat lainnya ya. Nah, dalam 1 Korintus 16 ayat 2, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Nah, kita melihat sama ya. Jadi hari pertama tiap-tiap minggu mereka juga beribadah seperti itu. Hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Nah, ini sebenarnya kalau di Alkitab LAI ada kata-kata di rumah ya. Sebenarnya itu terjemahannya kurang tepat karena di kata-kata aslinya itu di rumah itu tidak ada. Jadi menyisihkan sesuatu dan menyimpannya. Pada saat mereka beribadah di rumah ibadah, nah mereka memberi persembahan seperti itu ya. Mereka menyisihkan dari penghasilan mereka, mereka menyimpannya untuk membantu saudara-saudara dari jemaat lain yang kesusahan. Nah, itu ayat yang kedua yang membuktikan bahwa pada zaman dahulu para rasul dan orang-orang pengikut Kristus juga beribadah pada hari Minggu, ya. Oke. Nah, itulah 3 dasar tadi ya yang kita pelajari di dalam kekristenan. Mengapa hari Sabat itu berubah yang tadinya menurut bangsa Yahudi adalah hari Sabtu, tetapi menurut dasar kekristenan kita sampai sekarang bahwa itu kita harus beribadah pada hari Minggu. Nah, itu ada dasarnya ya. Oke, sekarang kita mau belajar mengenai poin berikutnya yaitu larangan dan keharusan pada hari Sabat. Nah, kita juga membaca dalam Keluaran 20 ayat 8 tadi, ingatlah, kuduskanlah hari Sabat. Ya, jadi kita harus melihat makna kudus. Nah, waktu kita tinggal 10 menit lagi ya. Nah, kata kudus ini ada 2, yaitu terpisah atau berbeda dengan. Nah, yang kedua diperuntukkan bagi Allah. Jadi contohnya terpisah itu ya, misalnya bangsa Israel disebut sebagai bangsa yang kudus. Nah, nanti kita baca sendiri ya di Imamat 20, 24, 26. Jadi bangsa Israel ini dipilih Tuhan sebagai bangsa pilihannya ya, bangsa yang kudus, dipisahkan, terpisah dari bangsa-bangsa lain. Nah, Tuhan tidak menganggap bangsa lain itu bangsa yang kudus, karena Tuhan hanya memilih bangsa Israel. Nah, itu kudus. Nah, yang kedua, orang Kristen disebut sebagai orang kudus. Nah, kita bisa lihat di Efesus 1 ayat 1, di 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, orang Kristen ini berbeda. Orang Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi, kita dikuduskan, kita dipisahkan dari orang-orang lain yang bukan pengikut Kristus. Nah, itu pengertian kudus yang pertama.
Nah, yang kedua, itu pengertian kudus diperuntukkan bagi Allah. Jadi bangsa Israel adalah bangsa milik Allah. Nah, itu Imamat 20 ayat 26. Dan orang Kristen juga menjadi milik Allah. 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi kita orang Kristen ini diperuntukkan bagi Allah. Karena kita mengaku sebagai pengikut Kristus, karena kita ini sudah menjadi milik Allah. Otomatis ya. Jadi seperti itu. Jadi arti kudus itu ada dua. Nah, misalnya saya punya handphone, ada punya dua handphone ya. Nah, satu handphone untuk kepentingan pribadi saya, yang satu untuk kepentingan pelayanan dan pekerjaan saya. Nah, handphone yang kedua ini disebut adalah handphone yang kudus. Kenapa? Karena handphone yang kedua ini saya pisahkan dari handphone yang pertama. Dan ini handphone yang kedua ini merupakan handphone yang kudus. Nah, jadi pengertian kudus itu seperti itu ya. Dipisahkan, diperuntukkan untuk sesuatu. Nah, itu kudus. Oke. Jadi, kalau kita diperintahkan untuk menguduskan hari Sabat, maka itu berarti kita harus memisahkan hari Sabat itu dari hari-hari yang lainnya, ya. Jadi hari 1 sampai 6 itu harus kita pisahkan dengan hari ke-7, hari Minggu yang Tuhan perintahkan dalam perintah yang keempat, kita harus menguduskannya. Nah, sekarang kita lihat apa tindakan konkret kita yang dilarang, yang harus dilakukan untuk menguduskan hari Sabat. Pada hari Sabat, kita itu dilarang bekerja. Jadi Tuhan itu sebenarnya baik ya. Jadi Tuhan tidak pengen kita selama 7 hari kita bekerja banting tulang ya. Untuk mencari sesuap nasi atau bekerja untuk menghidupi keluarga. Tetapi Tuhan mengharuskan kita 1 hari pada hari Sabat, hari Minggu menurut kekristenan, kita dilarang bekerja supaya kita bisa beristirahat. Ya, yang kedua, pada hari Sabat kita harus berbakti kepada Tuhan. Nah, kita harus memberikan waktu kita di mana pada hari Sabat, hari Minggu, kita harus berbakti, kita harus beribadah kepada Tuhan, kita harus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita untuk berbakti kepada Tuhan. Nah, di samping hal yang dilarang tersebut, dua di atas, ada hal yang diperbolehkan Tuhan Yesus untuk dilakukan pada hari Sabat. Nah, hal seperti apa? Di dalam yang pertama yaitu pekerjaan atau hal darurat yang betul-betul dibutuhkan. Dasarnya apa? Dalam Lukas 14 ayat 5 kita membaca dengan cepat. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok di dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Nah, di sini Tuhan memperbolehkan hal ini karena ada sesuatu darurat yang harus kita lakukan, ya. Jadi kalau yang bukan benar-benar darurat itu tidak diperbolehkan. Ini dasar firman-Nya ya. Terus yang kedua, kita melihat hal yang diperbolehkan yaitu menolong orang atau berbuat baik. Sama dasarnya ada di Matius 12 ayat 10 sampai 13. Ya, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya, mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan Yesus. Karena orang menurut Yahudi hari Sabat itu tidak boleh melakukan suatu pekerjaan apapun. Jadi mereka mau mencari kesalahan Yesus untuk bisa menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, di dalam ayat ini kita bisa melihat, bukankah di ayat ke-12, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Nah, kita boleh diperbolehkan atau menolong orang atau berbuat baik pada hari Sabat. Yang ketiga, yaitu melayani Tuhan. Matius 12 ayat 5, atau tidakkah kamu baca dalam Alkitab, dalam kitab Taurat, bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Jadi pada saat itu, meskipun pada hari Sabat bangsa Yahudi, imam-imam ini tetap melayani, tetap bekerja. Makanya kita diperbolehkan seperti itu ya. Nah, ada 3 hal ini yang diperbolehkan yang kita lakukan pada hari Sabat atau pada hari Minggu. Nah, itulah tema kita. Jadi, saya ingatkan kembali, jadi kita dalam hari Sabat kekristenan, yaitu pada hari Minggu, kita tidak boleh bekerja atau melakukan semua aktivitas dalam kesibukan kita tanpa kita mau beribadah kepada Tuhan. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita
kita harus beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan tetap berbuat baik kepada orang yang membutuhkan atau dalam sesuatu yang urgent kita yang penting, kita diperbolehkan Tuhan untuk melakukan perbuatan baik atau suatu perbuatan yang penting ya. Jadi ini materi kita yang keempat. Jadi kita harus ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi hari Sabat menurut kekristenan sekali lagi adalah hari Minggu. Dasarnya sudah saya berikan tadi ayat-ayat firman-Nya, dan kita harus mempunyai hati seperti itu. Jadi kalau setiap hari Minggu kita malas, kita malas beribadah, ya, ingat kita sudah melanggar hukum yang keempat ini. Jadi kita harus sadar bahwa kita harus selalu taat pada perintah Tuhan. Dan ini adalah perintah yang keempat, kita harus mentaatinya. Ya, jadi setiap Tuhan sudah menyediakan 6 hari lamanya yang kita bekerja. Hari ke-7 kita harus beribadah, kita harus melayani Tuhan. Oke, amin. Kiranya firman Tuhan saat ini sudah disampaikan, waktunya juga hampir selesai. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya firman ini bisa membangun kami Tuhan, bahwasanya dalam hari Sabat kekristenan pada hari Minggu Tuhan, Engkau memberikan kami waktu untuk beristirahat, Engkau memberikan waktu kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, Engkau memberikan kami waktu untuk beribadah kepada Engkau, memberikan waktu bagi kami untuk melayani Engkau Tuhan, dan berbuat baik kepada sesama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biarlah firman ini tertanam dalam kehidupan kami, dalam hati kami Tuhan, sehingga kami dapat memuliakan dan mentaati perintah-Mu Tuhan yang keempat ini, sehingga kami beroleh perkenanan kehidupan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, menerima firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Demikian ibadah kita pada pagi ini, kiranya bisa memberkati. Kesia, apa kabar Kesia? Jojo, selamat bergabung. Minggu depan ikut lagi Kesia ya. Iya, Oke, baik. Untuk semuanya, terima kasih Claudia, Ian, Irina, Jojo, Kesia, Kiel, Selo. Jadi ini pelajaran baru yang keempat, nanti dari 10 pelajaran yang nanti kita bakal pelajari ya. Kiranya Tuhan berkati kita semua, Tuhan berkati ya. Terima kasih, Tuhan berkati semua. Dadah. Makasih Om. Kasih Om, Ya, dadah Tuhan Om. berkati ya. kasih ya. Makasih Om. Baik, Zoom selesai ya. Terima kasih, Tuhan berkati.